bisa bertanya-tanya juga gitu ya Pak, kenapa sih Bapak waktu itu milih program studi planologi sebagai S1-nya gitu, padahal kan waktu itu. Halo semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bahkan selamat pagi Itenas People. Hari ini adalah episode kedua dari Alumni Talks atau Pathway Career, dimana nanti kita akan ngobrol santai dengan alumni-alumni dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, hari ini karena episode sebelumnya kita sudah mengundang dari alumni Teknik Sipil, hari ini kita kedatangan alumni yang sangat luar biasa kerennya dari alumni program studi perencanaan wilayah dan kota yang mungkin kalau dulu namanya planologi ya Pak. Iya, jadi kalau sekarang mungkin Itenas People kenalnya adalah perencanaan wilayah dan kota. Nah, teman-teman Itenas People, hari ini kita bertemakan Global Ambitions, Succeeding in an International Career. Dengan fokus obrolannya, kita bakal ngebahas tentang tips and trick kuliah di luar negeri, ataupun gimana sih kehidupan di luar negeri sana. Karena kebetulan narasumber yang bersedia hari ini adalah Bapak Edi Triyono ya Pak ya. Ini merupakan dosen juga teman-teman dari program studi PWK juga. Dan kalau misalnya teman-teman PWK di sini nonton, ini sudah sangat gak asing lagi kalau mata kuliahnya Pak Edi ini selalu online teman-teman. Kenapa? Karena memang jarak jauh ya Pak. Jadi Bapak Edi ini memang tinggalnya gitu di Australia. Karena sebenarnya Bapak Edi ini juga sudah merupakan seorang dosen dari University of Western Australia, betul Pak? Jadi Pak Edi ini merupakan seorang health informatician. Jadi memang sudah bekerja di bidang kesehatan di Australia. Jadi kita kepo banget ya gimana sih hubungannya antara planologi gitu Pak sampai ke kesehatan gitu, apalagi di Australia. Boleh Pak langsung aja dikenalin, mungkin teman-teman masih belum lengkap gitu infonya, langsung aja. Baik, terima kasih. Halo semuanya, saya Edi Nuriatno, nggak pakai Triyono, itu middle name. Tapi teman-teman saya kenalnya Edi Triyono. Bahkan ada yang sempat bertanya siapa sih Edi Nuriatno gitu ya. Saya nggak ganti nama baru, itu adalah nama saya 3 kata, tapi tengahnya saya simpan. Kenapa? Itu adalah bagian dari budaya di sana. Middle name disimpan, kurang lebih demikian. Ya. Ceritain dong Pak, kan Bapak nih sekarang sudah berkarir gitu di industri yang internasional gitu ya. Nah sebelum ke internasional, ceritain dulu dong, dulu tuh Bapak di Itenas keseruannya kayak gimana, atau mungkin karena teman-teman Itenas People harus tahu juga kalau Pak Edi ini merupakan angkatan pertama ya Pak dari program studi perencanaan wilayah dan kota tahun 1991. Nah mungkin teman-teman di sini bisa bertanya-tanya juga gitu ya Pak, kenapa sih Bapak waktu itu milih program studi planologi sebagai S1-nya gitu, padahal kan waktu itu di Itenas baru tahun pertama gitu Pak. Jadi sebenarnya saya sudah tahu planologi sebelum saya datang ke Itenas. Jadi saya berkonsultasi pada salah seorang dosen senior ya, planologi di salah satu perguruan tinggi yang lain. Beliau memberikan info kepada saya, kalau kamu ingin berkarir dengan cakupan yang luas, ini tempatnya. Planologi. Iya. Nah, saya tahunya itu kan. Saya belum tahu planologi lebih dalamnya seperti apa. Tapi saya bisa melihat bahwa kalau ini misalkan bisa mencakup ke dalam karir luas di mana saya tidak dikasih koridor, kayaknya seru gitu. Betul. Nah, saya daftar. Dan ketika daftar dapat NRP-nya 001. 001 berarti masih pakai 24 1991. Nggak ada 19-nya. Dulu cuma 24 91 001 gitu. 24 91 001 ya. Berarti pendaftar pertama di tahun pertama planologi ada di Itenas. Keren sekali. Berarti nggak keren. Cukup unik gitu Pak. Iya sih betul Pak. Teman-teman Itenas People juga kalau misalnya tahu gitu ya, perencanaan wilayah dan kota itu cukup underrated ya Pak di telinga masyarakat Indonesia gitu. Karena kalaupun ada yang nanya gitu, jurusan apa sih planologi, pada nanya lagi gitu, planologi itu apa, karena kan memang mungkin nggak semua kampus ada planologinya gitu ya Pak. Dan memang ternyata saat saya masuk ke planologi gitu kebetulan
wah ternyata sekompleks itu ya, semuanya dipelajari ya Pak. Mulai dari yang sosialnya ada, spasial ada, engineering. Betul. Nah Pak, ngomongin mata kuliah nih. Waktu dulu S1 planologi ITENAS. Apa sih Pak mata kuliah yang paling menurut Bapak tuh untuk survive-nya sangat susah gitu? Survive-nya untuk sangat susah tidak ada. Wow. Tapi yang saya sukai ada. Apa tuh Pak? Techpress. Techpress. Itu Techpress sampai sekarang masih ada sih Pak. Iya, teknik presentasi. Betul. Boleh diceritain Pak, kenapa sih bisa suka sama Techpress? Karena gini, mata kuliah itu mengajarkan kita berekspresi. Betul. Mengekspresikan apa yang kita ketahui dan kita sampaikan ke khalayak ramai. Kurang lebih gitu, dengan big audience. Betul. Nah, tahu nggak teknik presentasi ini yang bikin saya survive ke sana? Australia. Berarti dasarnya, basicnya adalah Techpress. Communication is the key gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, berarti memang Techpress itu adalah dasar dari semua kesuksesan, karena kan komunikasi gitu ya Pak. Dan percaya diri, self confidence kita juga dilatih kan? Betul. Ingat kan? Dari mulai tingkat 1 sampai akhir. Betul. Kita presentasi terus. Iya, jadi memang nggak terlalu banyak yang praktek kayak gimana gitu ya Pak. Cuman planologi itu memang terlalu banyak presentasi gitu. Ya sih, saya setuju dengan statement Bapak bahwa communication itu untuk seorang planner mungkinnya itu sangat penting, the key banget. Oke Pak. Nah, tadi kan kita sudah bahas-bahas tentang masa-masa kuliah Bapak, terus kita sekarang maju lagi gitu ya Pak ke saat Bapak lulus. Nah, saat memutuskan untuk pindah dari Indonesia ke luar sana, itu apa sih Pak yang mendasari Bapak bisa sampai pindah ke sana gitu? Tentu kita tidak akan bisa pindah tanpa adanya opportunity ya. Betul. Nah, dan opportunity itu bukan kita tunggu, kita create. Jadi saya mencoba untuk meng-create opportunity karena saya melihat ada problem. Motto saya adalah problem is the opportunities. Itu motto saya. Kenapa? Karena saya melihat ketika itu kemungkinan karir saya akan berhenti gitu ya, dengan segala macam pembatasan yang ada di tempat kerja saya ketika itu. Nah, apa? Karena mungkin mereka belum bisa terbuka atau out of the box. Nah, karena ada problem itu, saya create opportunity. Bagaimana saya meng-create opportunity itu? Adalah gerilya beasiswa. Gitu. Saya ketika itu lagi sekolah. Saya juga lagi S3 waktu itu ya. Nah, cuman saya cari keluar dan sebagainya. Akhirnya saya pakai yang namanya nama orang usaha ya. Tidak ada langsung kita masuk terus langsung dapat gitu kan. Itu pasti ada proses dan banyak kegagalan yang saya dapatkan juga, tapi kesuksesannya juga ada gitu. Jadi proses itu yang pertama, create the opportunity just for us. Oke, berarti memang semua kesuksesan itu pasti awalnya adalah dari masalah ya Pak. Mungkin memang untuk orang-orang yang mungkin hidupnya flat atau nyaman di zona nyamannya gitu Pak, nggak mau keluar, nggak mau cari-cari tantangan, itu cukup susah gitu ya Pak untuk kedepannya gitu. Oke, berarti teman-teman di sini cukup kalau misalnya teman-teman punya problem gitu, itu harus dicari peluangnya ya Pak. Jangan fokus di satu permasalahan itu aja, tapi fokus cari solusi dan cari peluang-peluang yang ada di balik permasalahan tersebut. Exactly. Nah Pak, tadi kan kita bahas beasiswa ya, gerilya beasiswa bahasanya. Nah, tips and trick lagi. Karena kan beasiswa itu sangat menarik ya Pak buat mahasiswa, terutama beasiswa untuk di luar negeri. Nah, waktu itu tuh Bapak cari informasinya apakah dari media sosial kah, atau dari relasi kah, atau kayak gimana Pak? Oke, tahun itu tidak secanggih tahun ini ketika tahun saya. Jadi belum ada TikTok, belum ada YouTube juga masih terbatas dan sebagainya. Jadi benar-benar limited buat saya untuk dapat mencari informasi. Nah, satu-satunya cara saya itu hanya dari website. Website tentu saya mencari itu sesuatu, maksud saya scholarship itu tidak boleh menghambat saya juga.
Aneh kan? Iya. Kalau kita cari scholarship, terus kita cari opportunity, tentu kita ditawarin apa aja kita mau kan? Iya. Ya, kalau saya nggak mau. Oke. Satu yang jadi syarat buat saya waktu itu adalah jangan sampai si syarat dari scholarship itu melimitasi dari apa yang saya inginkan. Nah, salah satunya adalah tidak ada batasan umur. Oke. Setelah itu bebas, tidak ada kewajiban apa-apa, ya cukup 2 itu aja. Kok ada batasan umur? Bukan karena saya udah tua atau enggak ya, gitu ya. Tapi dengan kunci tidak ada batasan umur berarti dia tidak akan menyetir kita kemana. Iya. Coba sekarang kita perhatikan beasiswa. Umur maksimal sekian, ya kan? Ini gini. Udah jelas nanti selesainya kemana. Iya betul. Kalau ini enggak. Iya. It's up to me. Betul. Berarti waktu itu karena memang sosial medianya masih terbatas ya Pak, jadi memang ada website, cari-cari website gitu. Jadi hanya teman-teman ITNS People harus banget rajin cari-cari website karena walaupun sekarang sosmed itu udah banyak banget, udah marak banget ya Pak informasinya, cuman kan website dari beasiswa tersendiri itu pasti informasinya lebih lengkap gitu ya Pak. Jadi cari-cari peluang atau kualifikasi beasiswanya yang sesuai lagi-lagi gitu, disesuaikan sama diri kita maunya yang kayak gimana. Nah Pak, tadi kita udah tentang beasiswanya. Sekarang kalau ketika sudah berkuliah di sana dan udah hidup di sana kan ya Pak, sekarang tinggal di sana, itu apakah ada tantangan tersendiri kah untuk tinggal di sana? Apakah dari culture shocknya ataupun gimana sih ternyata di sana tuh ada tantangan ini, dan gimana cara menghadapi tantangan tersebut? Ya, yang paling pertama pasti budaya ya. Budaya pasti ada perbedaan, tapi budaya itu bukan menjadi sebuah hambatan apabila kita bisa berasimilasi dengan budaya itu. Tentu disesuaikan juga dengan keyakinan kita ya. Nah, proses saya waktu awal itu lebih ke arah mapping. Seperti yang saya sampaikan dulu, saya nggak bisa ngelihat YouTube kota Perth di Australia seperti apa gitu, nggak ada gitu ya. Jadi begitu datang tuh kita, oh ini kotanya gitu ya. Terus pas datang, ternyata dingin banget gitu ya. Pas memang lagi winter atau apa, kita coba untuk surviving aja. Kuncinya adalah mapping dengan yang ada di sekitar kita. Contoh, kalau kita di sini belanja ke Alfamart atau apa, mungkin bisa ada yang 24 jam atau yang paling tidak jam 10 malam. Betul. Waktu zaman saya datang pertama kali, maksudnya tinggal di sana, itu jam 5 sore udah tutup. Bayangin kita nggak punya apa-apa di kulkas, terus jam 5 sore udah tutup, kelaparan kan gitu. Betul. Nah itu ada, kita adaptasinya seperti apa. Jadi mulai dari sana, terus rute dari transportasi publik segala macam. Kita coba sesuaikan kapan kita berangkat atau apa. Kebetulan saya sudah membiasakan diri saya sendiri dan itu menjadi bagian dari jati diri saya. Kalau saya appointment itu always 15 minutes before. Always. Dan itu berguna buat saya di sana karena saya selalu on time gitu. Dan saya paling gak suka yang nungguin betul sekali. ITNS People kalau misalnya mau tahu, kalau misal kuliah Pak Edi ini bener-bener on time, mulai jam 12 atau jam 13.00 sampai 14.50 bener-bener full time. Itu sangat efektif dan efisien teman-teman semuanya, berisi semua. Jadi memang bener, mungkin emang ada satu kebiasaan atau satu budaya di sana yang mengharuskan kita untuk tepat waktu gitu ya Pak. Contohnya mungkin dari sekecil hal transportasi, mungkin jadi nggak ketinggalan gitu ya, karena kan kalau di Indonesia sendiri belum seintegrasi itu ya semua transportasinya, jadi mungkin belum terbiasa dengan semuanya. Oke Pak, udah tentang beasiswa, tentang tantangan kehidupan di sana, tentang pekerjaannya Pak sekarang. Oke. Karena kan ITNS People tahu tadi kita udah kenalin Pak Edi ini sebagai alumni dari planologi. Tapi ternyata tadi aku juga menyebutkan kalau Pak Edi sekarang adalah seorang health informatician. Yes. Nah, apa sih Pak yang bisa bikin Bapak pengen ke bidang kesehatan gitu? Karena kan cukup berjauhan ya antara planologi dengan kesehatan gitu. Betul.
Jadi seperti tadi kan diawali yang namanya planologi atau PWK itu sangat kompleks kuliahnya, dan dia itu makro ya sifatnya. Jadi kita menyerap dari berbagai macam, baik itu sains, engineering dan sebagainya. Nah, ketika saya selesai dari PWK, ada satu yang saya ambil. PWK ini jagoan dalam mengolah data. Betul. Ya, data itu. Nah, dari situ saya melihat gimana ya caranya saya mau sekolah lanjutan, tapi saya pengen ngolah data itu lebih efektif gitu ya, lebih efisien. Caranya ya saya masuk ke informatics, ya kan, gitu. Jadi saya lebih ke arah data management dan sebagainya. Demikian juga dengan S3 saya. Gitu. Nah, ketika saya berproses mulai dari PWK terus pindah ke informatics, itu bukan dalam arti saya sebenarnya pindah nggak linear. Betul. Datanya tuh tetap saya bawa gitu. Nah, cuman perspektif itu di Indonesia yang namanya kuliah itu harus linear. Nah, sedangkan saya masuknya ke transdisciplinarity. Apa itu transdisciplinarity? Itu adalah menggabungkan dari semua pengetahuan yang kita miliki untuk menjadi sesuatu hal yang baru. Kalau itu nggak pernah ada transdisciplinarity, nggak akan ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Anyway, saya adalah founding member dari Asia Europe for Artificial Intelligence Network. Jadi kami hanya ada 20, awalnya sekarang 25 negara. 25 negara, dan sayangnya saya masih mewakili Australia ya. Di suatu saat akan saya switch ke Indonesia. Oke, berarti Bapak sendiri sini udah sangat menggeluti dunia informatics, ya? Lebih ke arah data sebenarnya. Saya lebih melihat diri saya sebagai data science, gitu ya, data scientist. Oke. Nah, untuk ke arah kesehatan atau health-nya gitu, Pak. Okay. Itu gimana? Apakah ada yang bersinggungan dari data manajemen tersebut atau gimana, Pak? Ya, semua gini. Kalau saya lihat, sekaya apapun kita, seberpengaruh apapun kita, kalau sakit berhenti. Iya, betul. Kesehatan itu nomor satu. Betul. Nah, semua bidang itu terkait dengan kesehatan. Karena benaknya saya itu dari awal selalu ingin lebih broad, ya, nggak mau dikungkung. Betul. Saya pilih itu. Tesis PhD saya itu morphogenetic. Wow. Iya, jadi lebih ke arah information system. Saya menggunakan morphogenetic. Morphogenetic itu sebenarnya bagian dari perjalanan sel di dalam tubuh. Dan akibat dari tesisnya saya, sebelum saya lulus, 1 tahun sebelum saya lulus dari PhD, udah direbutin sama 3 institusi. Karena waktu itu masih apa namanya minimumnya. Cukup langka gitu ya, Pak? Iya, tapi saya pilih salah satu tempat yang sekarang saya kerja karena dia yang memberikan lebih banyak opportunity buat saya dan segala kelengkapan buat kehidupan saya. Seperti itu. Luar biasa sekali Tenas People. Jadi memang dari awalnya planologi sampai bisa mencari kalau ternyata planologi itu hubungannya banyak data, main data gitu ya. Terus akhirnya memilih untuk ke informatics karena suka dengan yang berbau data science, data scientist akhirnya, dan memutuskan untuk ke arah kesehatan karena kesehatan itu cukup luas ya Pak cakupannya dan tidak terkekang oleh satu aspek aja gitu. Karena semua aspek menurut Pak Edi itu pasti ada sisi kesehatannya. Nah, lagi-lagi teman-teman buat planologi ya Pak khususnya pinter-pinter cari peluang ya. Karena planologi itu sangat kompleks teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang baru belajar tentang spasial gitu ya Pak, atau tentang sosiologinya, atau tentang wilayah kota, ternyata nggak cuma daerah situ-situ aja ya belajarnya, sangat luas dan sangat kompleks. Nah Pak, yang terakhir, gimana sih Pak ITENAS, karena kita kan basicnya dasarnya itu dari ITENAS ya Pak. ITENAS tuh bisa membentuk karakter Bapak sampai Bapak bisa jadi yang seperti ini. Pertanyaan yang sangat bagus.
saya sepakat ya bahwa setiap institusi itu akan membentuk alma maternya. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak kita gali, kita lihat aja alma maternya. Kalau ada alma maternya yang seperti ini, berarti institusi itu udah berhasil. Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya. Kita bagaimana cara kita memanfaatkan waktu, ya, terus segala macam yang kita dapatkan knowledge di tempat kita itu. Kalau saya punya prinsip seperti saya pernah sering sampaikan gitu ya, bahwa we only live once. Gitu. Yeah, so be careful with your time management. Okay. Karena kita nggak bisa going back ya, ke belakang, kita hanya bisa ke depan. Nah, itu kalau menurut saya di ITENAS ketika zaman saya itu di-encourage sekali kalau kita itu bisa, I don't know if anyone think that's not true, but that's true for me. It did. Jadi maksud saya adalah ketika saya waktu itu saya mendapatkan opportunity untuk bisa menggapai future lebih cepat. Contoh, waktu itu Kak Prodinya bilang, Edi, kamu mau selesai kapan? Ya secepatnya dong. Kalau saya pengennya gitu, karena saya pengen cepat kerja gitu ya. Nah, kamu ambil ini mata kuliahnya, kamu ambil ini. Itu kan berarti kita udah diberikan opportunity. Betul. Ya, so open your mind. Lihat dari sana. Apalagi kalau ketika kita saya lupa lagi ya, kalau dosen wali ketemu mahasiswa itu apa ya di sini namanya? Saya lupa. Perwalian. Iya, perwalian ya. Ketika perwalian itu benar-benar brainstorming. Karena di situ titik kamu bisa melewati waktu lebih cepat. Dan saya oleh almarhum Ibu Johara waktu itu ya, dikasih tahu, jadi kamu kalau ini kamu kesini. Saya tahu kamu sukanya di data, kamu ambil manajemen deh, kamu ambil ini. Dan itu saya sukai, cepat selesai. Berarti kuncinya adalah dengarkan rekomendasi dari dosen wali. Itu teman-teman, kuncinya adalah komunikasi, jalin komunikasi yang baik dengan dosen wali ya. Jangan sampai mikir kalau dosen wali itu perlu dihindari gitu ya Pak, karena takut mungkin dosen wali termasuk dosen yang cukup galak mungkin, tapi dosen wali itu punya statement yang bijak lah ya untuk mahasiswanya gitu, tahu yang terbaik untuk mahasiswanya itu yang seperti apa. Nah Pak, karena tadi kita udah ngobrol banyak banget, sebagai mungkin hampir closing gitu ya, ada nggak sih Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman ITENAS People, entah itu untuk khususnya planologi gitu ya, atau mungkin seluruh ITENAS People yang lagi nonton, silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih. Jadi kalau bagi saya sih simple saja ya. Kita ini hidup cuma sekali ya. Dan dream kamu itu apa? Kejar dream kamu itu ya. Dan kamu jangan ragu untuk mengejar dream itu. Seperti kata Bung Karno, kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman ITENAS People, kalau punya mimpi kejar ya Pak. Betul. Jangan sampai banyak tantangan menghalangi sampai kita akhirnya down dan gak bisa lagi untuk melanjutkan mimpi kita. Oke, ITENAS People, mungkin segitu aja obrolan kita bersama alumni dari Planologi Angkatan 1991 ya Pak. Pak Edi Nuryatno, betul, karena ternyata Triononya adalah middle name-nya. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama ITENAS People. Sukses selalu dan semoga sering-sering ke ITENAS. Mungkin di sini banyak banget anak-anak planologi yang ingin kelas offline mungkin Pak, karena waktu itu saya salah satu orang yang pengen ada kelas offline dengan Pak Edi, karena mungkin cukup seru ya bahasannya untuk kelas Pak Edi ini. Nah Pak, terima kasih pokoknya. Sehat selalu, sukses selalu, dan juga terima kasih atas semua wejangan dan cerita-ceritanya. Dan ITENAS People, terima kasih udah nonton sampai akhir. Ini adalah episode kedua dari Alumni Talks. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stay tune di episode selanjutnya, karena alumni yang kita undang gak akan kalah luar biasa kerennya dari yang udah pernah. Jadi teman-teman tungguin kalau misalnya ada alumni prodinya yang belum kita undang,
jangan sampai merasa kenapa belum. Tapi kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi alumni, boleh banget langsung komen di kolom komentar. Sekian, jangan lupa juga buat follow akun Instagram kita di @cdcitenas. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam Itenas people. Oh iya Pak, satu untuk tagline terakhir kita. Baik. Kalau misalnya nanti saya bilang Pathway Stories Alumni Talks, nanti Pak Edi bilang Real Stories, Real Success, Real Impact. Oke? Oke. Pathway Stories Alumni Talks, Real Stories, Real Success, Real Impact. Goodbye, thank you all. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi saya